Rabu ini. Hello Indonesia. Sobat Ambiar, kita tidak akan pernah tahu yang namanya jodoh. Karena kadang jodoh itu tidak lari kemana-mana, ya. Aku di sampingmu. Tapi kalau aku Rian, kalau lepasin dong, Wi. Lepasin dong. Pegang. Tapi kalau aku paling tidak takut dengan jodoh. Tidak takut dengan jodoh, kenapa? Maksudnya apa? Ada jodoh, aku iya. Nggak ada jodoh, ya udah nggak apa-apa. Betul, karena jodoh aku itu tuh orangnya tidak lari paling santai. Tapi kalau nanti sampai 60 tahun aku nggak ada jodoh, aku pingsan. Tapi kita nggak pernah tahu lah Sobat Ambiar ya. Kalau pada akhirnya nanti kita akan berjodoh dengan teman sendiri. Sama seperti pagi hari ini tema kita adalah TTM. Teman tapi menikah. Kenapa emang lu bisa gitu ya sama temen jadi terus akhirnya menikah? Bisa. Gue takut lu berdua, Say. Maaf kalau kita berdua sih bukan teman tapi menikah. Apa? TTM teman tapi menikung. Dia juga TTM, Kerdelano. Apa? TTM, teman tapi manyun. Iya, kalau sekarang tuh istilahnya banyak ya, ada TTM gitu ya, ada apa, bukan cuma pacar atau apa Ya, gitu ya. TTM. Kalau TTM itu menurut aku nggak jelas, karena kalau TTM itu bisa juga tidak ada status, tapi berhubungan. Bener. Orang teman tapi Teman tanpa menikah. status itu apa gimana? Teman tapi nanti menikah. Teman maksudnya. tapi menikah, itu menurut aku nggak jelas. Udah aja mau pacaran atau enggak pacaran. Mau Atau langsung menikah. Iya, nggak Nah. usah pakai ada teman tapi menikah. Jadi kalau Teman kamu nanti maunya ketemu langsung nikah atau pacaran dulu? Lo atur suka-suka lo. Ada TTM yang paling jelas. Apa? TTM, teman tapi MLM. Itu baru jelas. Multi level marketing, beneran di prospek, itu baru Teman jelas. tapi marketing. Multi Iya. level marketing. Boleh ya. juga teman dijadikan marketing ya. Jadi kita Untuk pergunakan. menaikkan pride ya. Ya nggak apa-apa bekerja sama jadi suatu rezeki. Ini sama seperti pasangan suami istri kita. Waduh, awalnya mereka juga dari awalnya berteman. Tapi sekarang akhirnya mereka menikah. Sampai Menjadi sekarang. suami istri. Betul, Masa tidak sih, Say? pernah ada gosip miring dari pasangan Pokoknya yang satu. adem ayem deh, udah kayak di sinetron, romantis banget. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan kembali, ini dia Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Asik lo goyangnya, guys, lagi dong goyang iya. Coba maju ke depan ya. Surya Saputra, Cynthia Lamusu. Gak ada konsep gerakannya. Luar Asik biasa loh. loh, ini pasangan yang paling romantis loh. Yang pernah kita Adem undang di pagi-pagi ayem, aduh, Ambiar. kayaknya, wah, menginspirasi banget pokoknya. Seger-seger pagi hari ini, terima kasih banyak sudah Seger menyempatkan habis waktu mandi. kami semua di sini. Mau mengucapkan Terima kasih. terima Kak. kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kak Cynthia juga makin cantik kayak Betul, ABG. perpaduan warna dari Iya bajunya Mbak loh. Cynthia adalah hijau dan juga fuchsia. Itu Fuchsia. warna yang menceritakan dan Oh lagi happy banget katanya. Lagi seneng Warna begini-begini candy. gitu. Oh gitu. Enggak, karena dia udah kurus banget kan. Iya. Jadi semua warna dipakai. Masuk ya Kak ya. fuchsia Iya, menandakan warna penuh cinta, hijau menandakan penuh kedamaian, cinta dan damai. Putih. Kalau putih itu netral. Jadi kalau cinta dan damai disatukan menjadi kebahagiaan. Filosofinya begitu ya. Kak Cynthia Lamusu, ini turun berat badan lu luar biasa banyak sekali. Kenapa? Iya. Banyak pikiran atau gimana? Enggak dong, hidupnya udah makin sehat
banget ya Kak. Iya dong. Nah, ini Dipikirin. produknya Dokter Cisi. Oh, Oh, satu sama sih. dokter. Dokter Cici. Ya, buat sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu gimana sih awalnya pertemanan dari seorang Chintya Lamusu dan juga Surya Saputra. Awalnya berteman, TTM, teman tapi menikah. Ternyata TTM teman tapi menikah. Emang awalnya tuh beneran temenan? Kita sebenarnya kenal udah lama. Kenal udah lama. Terus ada waktu saya pisah, terus ada salah satu teman saya, dia di stasiun TV yang lain. Suruh gue mau kenalin lu sama temen gue. Siapa? Chintya Lamusu. Gue udah kenal lagi. Dia juga lagi nyari jodoh tuh gitu. Udah deh ketemuan deh. Siapa tuh? Terus akhirnya udah ketemuan lagi. Ketemuan di mana awalnya? Dia lagi konser. Lagi nyanyi di Balai Sarbini waktu itu ya. Sama Bitri waktu itu? Sama Bitri. Oke. Ketemu terus gue liatin, ini anak kok seru ya gitu. Orang nyanyinya nyanyi gitu terus konfeti dia gitu. Masuk konfeti dia gitu. Ya, dua nyanyi dia gitu. Diperhatiin sama si abangnya. Gue liatin terus udah selesai dari situ kita tukar nomor telepon karena sebelumnya kita nggak pernah tukar nomor telepon. Nah dari situ dia show di Bali, saya di Jakarta syuting, kita telepon-teleponan 1 jam. Yuk kamu pulang dari Bali kita ketemu yuk. Ayo. Dari situlah awal pertemanan yang intens terjadi. Mendaratlah dari Bali ke Jakarta langsung Tapi ketemuan. Kak, telepon-teleponan 1 jam tuh lama banget. 3 jam. 3 jam lama 3 jam. banget. Itu dibicarakan apa? sayang. 1 jaman. 3. 1 jam. Oke, tenang. 3 jam. Kalau 1 jam mah nggak sebentar 3. Ya, lupa lah. 3 jam telepon-teleponan ya? Berasanya 1 jam. Itu setelah nyanyi apa sebelum nyanyi? Kesian banget itu pihak Sebelum penyelenggaranya. itu pagi. Oh, pagi. Malam Sebelum nyanyi, abis nyanyi. penonton disuruh tunggu dulu. Abis karena nyanyi. telepon dulu. Udah di kamar. Oh, udah di kamar. Di kamar. Tapi emang kalau pertama kali telepon-teleponan langsung nyaman tuh 3 jam berasa cepet banget Berasa ya. cepet. Itu dirapel Kak. Jadi cerita masa lalu udah semua tuntas. Makanya begitu ketemu Itu ngomongin apa aja, nanyainnya apa aja itu. Jadi Nomor pas sepatu berapa? Harga minyak tanah diomongin. Jadi pas ketemu udah nggak ngomong-ngomongin lagi langsung. Suka udah apa ya? dirapel di situ. Oh gitu. Oh gitu. Karena gue nggak suka main. Jadi setelah pisah itu yang aku cari kan memang pasangan hidup, bukan hanya pacaran aja. Iya. I don't wanna waste my time. Tahu ceweknya main iya nggak gue nggak. I don't have Gak mau that yang time. tarik ulur. Kalau Yes, mau, iya. kalau enggak usah gitu ya. Gue bilang dari awal, aku tertarik sama kamu. Kamu dari sini aja tertarik nggak sama gue? Hah, kok cepet banget ngomong begitu? Iya, because I don't wanna waste my time. Kalau gue tahu kamu suka dan aku suka, ya udah kita jalan-jalan. Tapi kita masing-masing tahu. Oke. Lu suka sama gue suka sama lu. Lalu jawab apa saat itu ketika ada statement dari Surya Saputra? Enggak, kita waktu itu kan belum langsung jadian lah gitu. Belum, Jadi maksudnya nah setelah itu berapa jadi hari ketemu. berteman dulu sempet ya nyaman jadi sahabat gitu loh. Jadi Iya. kita bisa cerita apa aja. Tapi udah ajak nonton gitu-gitu. Udah jalan bareng Tapi ya? belum nembak deh sebelum. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini coba. Boleh diklarifikasi sama pasangan yang satu ini tentang hubungan mereka sebelum menikah. Ya, Surya Saputra dan Chintya Lamusu makin lengket satu sama lain karena hubungan mereka berawal dari pertemanan. Emang dulu temenannya tuh berapa lama sebelum akhirnya menikah? Oh, sebelum Dekatnya pacaran. ya? Sebelum pacaran tuh 5 bulanan lah. 5 bulan. 5 bulan tuh nggak ada ser-seran Kak, nggak ada kayak Tapi udah mulai lah, maksudnya Masih ya? kan kelihatan kan dia ngajak nonton, terus ngajak nontonnya kan malam minggu gitu. Tapi itu ya nggak ada yang maksudnya komitmen, yuk kita jadian apa enggak. Jadi kita ngalir aja, tapi makin peningkatan ini ya kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan perasaan. Perasaan. Maksudnya gini loh, kan kita tahu ya kalau apa ini nih pertemanan ini ya emosional, maksudnya udah mulai nyaman gitu. Gak apa-apa, masih pagi. Kita paham, maksudnya kita paham kebutuhannya tuh kemana. Emosionalnya gitu Benar. loh. Tapi kan pernikahan sudah lama, temenan juga saat itu 5 bulan dulu baru lebih intimate lagi, lebih intim lagi. Ada yang berubah nggak sih dari seorang Surya Saputra dan juga sebaliknya, dulu dan sekarang? Kalau Mbak Chintya Lamusu ngelihat Surya Saputra yang berubahnya apa? Uban. Dua-duanya banyak kan aku lagi. Ada yang berubah nggak sih sifatnya, perlakuannya? Sifatnya justru makin kesini tuh romantisnya beda ya, jadi perhatian. Jadi dari awal tuh kita pas udah jadian tuh, udah pacaran,
lumayan lah gitu, kasih coklat gitu-gitu ya. Tapi dia memang bukan tipe yang senang dengan rayuan kata-kata tuh bukan tipenya dia. Tapi makin udah menikah Menunjukkan sikapnya sini gitu ya, Kak. lebih ke sikap perhatian. Nah, kalau dari Mas Surya Saputra, apa yang berubah dari seorang Chintya Lamusu? Apa ya? Kalau bawel dari dulu. Tuh sayang bawel nggak apa-apa. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang berubah. Kayaknya sama aja. Sama aja ya? Sedikit pun nggak ada yang berubah ya? Karena dari awal udah itu, gak jaim kita kan. Karena Iya, berteman iya. itu ya. Iya, Ya gitu. kalau ada pas cerita tentang pasangan-pasangan gini tuh, kalian tuh seperti kayak Iya. ada yang bantu ya. Doain ya, Mbak Tia. Iya. Ini Iya, iya. Kakak besti. Ya, bohong. Jangan Ini ngomong kan besti. sesuai tema, kita kan dari Kalau ini pertemanan. jatuhnya TTM-nya bukan teman tapi menikah kalau Apa dia. dong? Teman tapi mencak-mencak kalau dia. Tapi bener nggak Mbak Tia ya, kalau misalkan ya orang bilang, ini ya kita teman doang. Nah dari ngomong kita teman doang tuh itu lama-lama bisa jadi cinta. Oh iya. Bener Nah, itu nggak? tadi peningkatan Kamu rasa begitu dong, emosional. Jangan. Wih, Tresno jalaran Soko Kulino. Gua mau deket-deket gua. Lu benci sama gue lama-lama cinta, percaya deh sama gue. Ayo Rian. Aku tidak mau menjadi Saiful Jamil, Aldi Tahir dan juga Angga Wijaya berikutnya. Sayang, kamu berbeda sayang. Ya gue berbeda Wi, tapi gue juga tahu mana yang beda, mana yang nggak beda. Dan gue juga tahu mana yang harus gue jalani dan mana yang harus gue jauhi Wi. Takut, kalau aku tuh takut loh Sobat Abir, jujur kalau sama Kalau Nini. kamu tulus jangan takut dong sayang. Wih, geli ya. Geli banget. Tapi buat Mas Surya Saputra sama Mbak Chintya Lamusu namanya hubungan pasti selalu ada masalah ya. Selalu pasti akan ada. Tapi yang paling dewasa untuk menyikapi itu semua siapa? Yang lebih dewasa, lebih santai, lebih tenang gitu. Di sini aku sih. Bukan lu ya. Mungkin kalau verbal itu memang kelihatan ya siapa yang paling bawel gitu ya. Perempuan pasti lah ya kan. Tapi kalau dari sikap kita punya cara menyelesaikan masalah yang berbeda tadinya gitu ya basicnya. Tapi kan ya berjalannya waktu belajar terus gitu loh. Jadi dalam pernikahan itu memang kita nggak boleh berhenti belajar ya sayang ya untuk adjustment, seumur hidup gitu. Jadi kalau aku tuh tadinya aslinya tuh senangnya kalau ada masalah langsung cepet gitu ya. Iya. Pokoknya Jangan ditunda-tunda. jangan tunda-tunda. Kalau Mas Surya maunya tenang dulu, pergi dulu, menepi dulu gitu. Ya kalau dia udah mulai gitu. Oke, tunggu. Udah ya. Gue jalan dulu daripada mengeluarkan kata-kata yang nggak enak atau apa, mendingan gue kabur. Gue kabur, selesai, let's talk again. Ayo. Terus Jadi intinya adalah pada saat yang satu lagi panas, yang satu jangan panas juga. Betul. Malah makin berantem. Setuju. Satu jadi dingin dulu. Setelah dingin baru kita ngobrol. Jadi gitulah. Satu pertanyaan buat Mbak Tia, pada saat lagi berantem, Mas Surya kan pergi. Pernah berpikir gini nggak? Kok pergi sih, kok malah ditinggal sih? Kan gue belum selesai, gue lagi kesel lagi ngomong. Pernah gitu nggak? Iya dong, kan aku tipenya tuh yang pengen menyelesaikan Selesai masalah hari itu dengan juga. cepat. Gitu. Tapi akhirnya ya itu aku bilang tadi berjalan waktu Menyesuaikan. kita adjustment masing-masing. Mas Suryanya juga standar intinya dia gitu aku. Jadi kita ketemu di tengah-tengah. Akhirnya ya kita makin menemukan cara yang emang enak untuk menyelesaikan kompromi. setiap masalah. Nggak tambah marah karena takutnya pas keluar tuh malah saking pusingnya. Kadang-kadang nggak harus keluar. Karena ke kemana? kamar sebelah aja. Menghindari wajah Menghindari dulu. Gitu. Jadi Tenang dulu, ambil Tenang waktu dulu aja. sejenak buat sendiri gitu ya. Karena kadang juga untuk menyelesaikan masalah itu sama seperti memasak di atas kompor. Gimana? Dia akan matang dengan sendirinya, ditinggali. Kamu juga kan sama menyelesaikan masalah seperti kompor kan? Asik, cie. gua tahu arahnya kemana nih. Iya, cie. Tapi jatuhnya kalau lu kompornya kompor meleduk. Ya, pokoknya Mbak Tia pasti udah siap Iya. nyanyi sama Bitri. Iya. Lu nyumbang apa? Kalau gua Oh nyumbang, enggak, gue udah pasti nge-stylingin mereka. ya gua Baju nyumbang Perlan apa, sama udah, Lesti. udah. Ya. Sama kalau nanti
Ya kita kan nggak pernah tahu ya. Ya nggak pernah tahu. Kita nggak sayang. pernah tahu jodoh itu gimana. Kalau Iya, misalnya sayang. nanti aku berjodoh sama Dewi Persik, aku cuma minta kadonya satu dari kalian. Apa? Buat aku. Satu aja. Apa? Siapin aku psikolog, siapin satu aja. Sayang. Jangan kamu, Personal jangan psikolog. kamu dengan psikolog ya, Teh. Bawa Ustadz, sayang. Kenapa? Buat rukiah kamu ya? Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Surya Saputra ini juga kembali viral ketika dia membintangi sinetron yang ini dicintai para penggemarnya di Indonesia. Nama Surya Saputra makin terkenal karena bermain sinetron bareng Arya Saloka dalam satu sinetron yang sempat booming. Ini kan sinetron kita semua tahu ya, banyak sekali yang nonton. Fansnya juga begitu banyak sekali. Jadi berkah bukan hanya untuk siapapun yang ada di dalamnya, bukan hanya pemain tapi krunya juga pasti. Kru dan Kalau Surya keluarga Saputra kita sendiri melihatnya seperti apa sih sinetron ini? Ya sebetulnya gini, kita membuat sinetron itu semua sama. Ya. Cuman ini Allah yang memudahkan aja. Dari semua sinetron tiba-tiba satu. Lagi kasih rezeki lah. Kasih rezeki di situ. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman kru, teman-teman pemain, banyak-banyak bersyukur. Udah itu aja karena apa yang kita buat sebetulnya sama indah gitu loh. Dari yang dulu-dulu juga sama. Emang berapa lama itu sinetronnya itu? Ini udah 2 tahun. Wow, 2 tahun. Udah 2 tahun. Ya, sama kayak Ambiar ya. Iya. Tapi bener gak sih? Kan di sinetron ini yang salah satu berperan juga adalah Arya Saloka. Bener gak sih kalau perannya sudah digantikan? Bukan digantikan sebenarnya. Dia memang kontraknya selesai, terus dia keluar, dia nggak memperpanjang lagi. Jadi ya kita semua di situ sampai detik ini pun masih sayang, masih respect dengan keputusan Arya ini gitu. Ya pokoknya Kan sayang ya Mas, masa nolak rezeki ya? enggak sebenarnya mungkin nggak nolak rezeki, mungkin Ada pekerjaan yang lain. ya mungkin juga ada hal-hal yang dia harus pikirkan juga. Jadi ya Iya. apapun itu adalah haknya Arya. Toh dia nggak menyalahi Betul. kontrak. Dia tidak memperpanjang kontrak atau memang tidak diberikan Nggak kesempatan? memperpanjang kontrak. Dia yang tidak mau. Ya. Jadi bukan di Oke. depak ya Mas ya? Enggak. Jadi kita semua dari tim RCT juga sayang, terus kita pemain juga, semua pemain juga sayang, sampai detik ini juga masih sayang sama Arya. Nggak ada sesuatu yang ini kok. Tapi sempat cerita nggak sih apa alasannya dia tidak mau memperpanjang kontrak gitu misalnya? Kalaupun cerita saya nggak bisa cerita. Jadi, Likewise. Iya. Tapi kan di media-media itu sampai santer terdengar bahwa keluar dari sinetron karena didepak, karena masalah, itu enggak ya? Aduh media-media tolong dong, itu Kadang-kadang media yang... gitulah. Ya, nanti juga keluar berita tentang kalian berdua, sabar ya. Sabar. Pasti akan ada Ya sabar. ampun. Iya, tapi kalau ngomongin soal sinetron yang ditinggalkan sama Arya Saloka itu juga membuat pertanyaan mereka yang mencintai sinetronnya kenapa harus keluar gitu, kenapa tidak memperpanjang kontraknya. Cuma kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Mas Surya Saputra, boleh silakan juga klarifikasi. Lama diam, Surya Saputra akhirnya bicara nasib Arya Saloka di sebuah sinetron yang dibintangi oleh mereka. Pada akhirnya ketika Arya Saloka sudah keluar dari sinetron ini, ada perubahan yang cukup drastis nggak sih? Sebetulnya nggak ada yang drastis ya, teman. Memang kita semua kehilangan Arya lah, maksudnya karena kita udah 1 tahun sama-sama, gitu. Kita berjuang dari episode 1. Pada saat 1 nggak ada, kayak kemarin juga Mas Felix William juga selesai, kita juga kangen juga nggak ada beliau juga, aduh kok nggak ada gitu. Teman-teman juga Oka Sugawa juga kemarin gitu. Oka Antara. Iya, Antara. kan kalau acara televisi itu berbicaranya adalah rating di televisi ya. Yes. Kalau Sobat Ambiar mungkin agak sedikit bingung apa itu. Ini ada angka gitu ya, yang menunjukkan data berapa banyak jumlah penonton yang menyaksikan saat itu. Perubahan ratingnya itu sendiri gimana ketika Gimana Arya nasibnya Saloka sudah sekarang? tidak berada di sinetron itu? Iya. Kalau kami para wayang kita menjalankan apa yang ada di skenario aja gitu. Kita memberikan roh kepada karakter-karakter yang ada. Tapi untuk share rating TVR, nah itu kembali lagi Ya. Rezeki ya. bukan kita yang ngatur Betul. udah. Iya. Bukan yang ngatur. Gitu. Jadi yang penting menikmati apa yang ada Yes, di kita depan mata, memulai termasuk juga sesuatu, kita dikerjakannya. mengakhiri sesuatu. Terus sekarang Arya Saloka ngerjain apa dong? Aku nggak tahu dia bikin apa. Nggak pernah kontek-kontekan Mas. Enggak, udah jarang. Terakhir sih dia bikin OTT, dia buat OTT.
gadis kretek namanya nggak salah. Oke, berarti ada yang dikerjain juga. Kita undang aja dong. Bener Arya Saloka mampir ke sini dong. Iya, Arya. Datang ke sini. Mas Arya datang aja ke sini nggak kita julitin. Enggak lah, kapan kita pernah julitin bintang tamu ya. Iya. Tapi ini pertanyaannya, apakah karena yang satu ini Arya Saloka keluar dari sinetron tersebut? Kita kasih lihat apakah jangan-jangan ini dia alasannya. Ini kan pasti Mas Surya Saputra tahu dong video ini jadi viral di media sosial ya. Ya sempat tahu juga. Tanggapannya Karena gimana? masuk ke Explorer saya juga. Nggak bisa ngomong karena itu bukan ranah saya. Ya bukan area saya. Ya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau ngelihat ada hubungan yang berbeda nggak sih di antara mereka berdua? Misalnya kayak aku sama Dewi Persik kan kita kerja bareng kan ya. Tapi Ya. aku nggak pernah kamu gini. Iya, walaupun kamu punya perasaan aku Paling enggak gitu ya, Wi. dorong-dorongan dia lu sama gua. Tapi kan namanya apa bahasa Jawanya tuh jala. Tresno, jalanan Soko Kulino. Piting Nah. Tresno. Yang kayak gitunya tuh. Saking sering ketemu akhirnya timbul bui-bui cinta. Oh, kamu ada kita sama aku ya? Ada yang ngeliat kayak gitunya juga nggak sih? Enggak, selama di lokasi saya sih ngeliat secara profesional aja. Maksudnya mereka syuting, selesai dari syuting mereka pindah ke set lain, saya juga pindah ke set Tapi lain. mungkin apakah itu salah satu adegan Mas di sinetron? Nggak tahu juga saya. Kalau aku Kan sih kita ngeliatnya syutingnya kayak nggak selama Nggak sama selalu sama. sih, Iya. nah. Berarti nggak pernah nonton sinetronnya kalau udah jadi seutuhnya gitu ya Mas ya? Nonton sih nonton. Gimana nonton kan hari ini syuting. Iya, kadang hari kan ini stripping malam ya. Iya, Enggak, malamnya tayang. Malamnya tayang. Iya. Kita ngumpul, kadang-kadang Nggak mungkin ngumpul. nonton. Kan kita ada satu base camp kan. Iya. Jadi kita selesai syuting, Pas kalau break lagi makan, break. break makan malam. Terus kita sebelum mulai lagi, kadang-kadang kita nonton dulu. Ya, Nonton dulu di situ Review kita gitu ya. kita review. Terus kadang-kadang kita mengapresiasi. iya, iya. Ya lu bagus banget ini lo ini gitu. Jadi Iya, iya, itu juga saling menguatkan. Saling menyanjung satu sama lain, memberikan semangat ya Mas. Kamu bagus nge-hostnya, kamu bagus sayang. Iya. Iya, kamu tuh keren banget hari ini. Gitu Harus dong. gitu. Iya, iya. Sabar. Tapi yang pasti ya, jatuh cinta. kalaupun pada akhirnya misalnya ada yang datang dalam kehidupan kita kemudian pergi, ya itu adalah jalan keputusan yang harus diterima dan juga Tapi kalau aku dihormati. tadi ngeliatnya sih dia kayak cek nadi tahu. Hah? Cek nadi maksudnya apa? Gimana tuh jantung? Ya, sabar ya. Buat Sobat Ambiar, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Surya Saputra dan juga Chintya Lamusu bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah tangganya tanpa gonjang ganjing sama sekali. Tetap bersama kami semua hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar, geger. Pagi-Pagi Ambiar. Namanya suami istri suka kasih surprise, suka kasih kejutan adalah hal yang sangat biasa. Justru kejutan-kejutan kecil ini akan memberikan keromantisan di antara hubungan mereka berdua. Termasuk Surya Saputra dan juga Chintya Lamusu. Kita mau kasih lihat dulu. Surprise apa sih yang pernah dikasih? Suami dan istri. Yang satu ini. Sayang, aku juga punya sometime buat kamu. Sampai. Kolok ya kolok. Benar. Lu jangan dulu masuk. Wi, gua tahu lu mau ngasih kejutan. Apa? Tapi kalimat yang bener itu, aku mau kasih something, bukan aku mau kasih sometime sama kamu. Aku mau kasih sometime sama kamu. Something, Ya sometime. kan sometimes kasihnya. Coba mau kasih Nggak apa? setiap hari. Coba. Kasih apa sih? Pejemin mata dulu dong. Iya. Wih, bagus banget, Wih. Ya Allah. Aduh, alhamdulillah. Mana? Ya, sayang nggak apa-apa sementara ini dari kreatif, nanti beneran dari gue deh. Mau? Ya Allah, nggak menghargai Ya, ya. aku menghargai. Aku makasih tapi Kan Wi, nanti kalau udah jadi istri deposito gua kasih. pantas aja yang kemarin-kemarin mau sama dia. Dapatnya deposito. Wi, kayak gitu dong Wi, kalau kasih kejutan tuh yang Iya, manis-manis. iya. Dewi Persik mah kasih kejutan sama aku, terakhir ngasihnya apa coba Sobat Ambiar? Ngirimnya kambing buat Idul Adha. Ya nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Dari tapi Pram Barudin.
Tapi kan Wi, maksudnya kalau mau tuh yang lebih manis gitu, kayak gitu manis banget surprise. Aduh, saya mencontoh beliau-beliaunya ini. Mudah-mudahan nanti kalau saya punya pasangan, begitupun sama kamu juga kayak gitu ya sayang. Ini bunga dari episode mana nih? Dari episode Saiful Jamil sampai Aldi Taher masih ada nih ya? Hah? Aduh. Jadi memang selalu suka buat surprise tiap tahunnya. Kalau ulang tahun sih memang kita di keluarga tuh ada tradisi, jadi jam 12. 12. itu tuh Orang Manado ya. iya. Sebegitu. Jadi kemarin tuh pas, tapi ini pertama kali ya, maksudnya mereka jam 12 malam tuh. Sebelum-sebelumnya tuh udah tidur gitu ya. Nah tapi tahun ini nih lagi kuat begadang nih anak-anak. Jadi kemarin pas aku udah bilang kan dari malam jam berapa gitu, nanti jam 12 Dedi ulang tahun, kan besok tanggal 5 gitu. Ternyata bener mereka kuat nungguin papanya pulang. Itu jam 11 kurang ya kamu nyampe rumah. Tatiana udah siap di piano, dia main lagu Happy Birthday. Terus Bima juga, padahal belum jam 12 kan. Udah, terus aku pikir mereka bakal ketiduran sambil nunggu papanya mandi. Belum tidur juga, udah akhirnya pas jam 12 teng. Bahagia banget dong ya Mas ya, dapat kejutan dari anak-anak. Seneng. Dan Meskipun itu dia dia gambar sebenarnya dua kali ngasih kejutan, sayanya ngumpet. Kenapa? Jadi gue balikin ngasih kejutan lagi. Jadi pernah waktu itu juga, Kemarin juga lagi ulang tahun kan. Terus dia udah siap-siap tuh. Gue udah tahu dia pasti mau keluar happy birthday gitu kan. Iya. Gue ngiter keliling rumah, nyari. Malah bingung sendiri. Dia juga gitu tadi malam tuh, Iya. waktu pas tanggal 5. Happy, kan gue tadi di meja makan. Happy birthday, loh mana orangnya? Gue di atas. Hai gitu. Videoin. Balik ngasih surprise ya. Tapi kalau menurut kalian tuh sebagai pasangan tuh memberikan kejutan satu sama lain tuh gimana sih? Penting gak sih? Kejutan. Kado spesial. Iya kalau aslinya dia sebenarnya nggak suka. Nggak suka. karena Kenapa? gini, apa ya? Gue nggak suka dikasih surprise tuh karena takutnya gue nggak suka. Ini buat kamu. Ya kamu model lagi. Ini kan. Takutnya kecewa gitu maksudnya. Ya, mendingan makasih mama mau apa gitu ya, Iya, Mas, ya? mendingan kamu lagi pengen apa gini-gini. Yaudah kita kesana yuk gitu. Katakan mau apa gitu. Pilih yang ini ya gitu, buat hadiah ulang tahun kamu. Oh lebih suka begitu ya daripada kasih sesuatu yang belum tentu suka. Kamu juga gitu sayang? Ya aku juga pengen lah kalau misalnya aku boleh pilih nggak? Boleh, Pilih boleh. sesuatu. Apa-apa? Aku pengen bukan barang sih. Apa? Aku pengen kebersamaan aja. I love it. Ya bersama siapa kan kita nggak tahu. Gimik, Iya woy. benar. Bersama siapa tapi Ya kita gua nggak tahu tahu ini ya. gimmick, kalau nyata gimana loh? Ya kalau nyata Hati-hati ya, loh. ya aku sih bisa ngerasain kamu udah mulai baper sama aku sih, Wi, pelan-pelan Wi. Udah kelihatan. Peningkatan rasa. Waiting tresno, jalaran soko kulino. Sebentar, ini mau ngapain ya, Mas? Mas. Bro. Masa ada mas begini? Kamu punya apa ini? Ini adalah... Kamu mau buat aku lagi? Ini buat aku juga. Mohon maaf. Iya. Besti, nah gue nih. Buat siapa? Ini kado dari Mbak Cynthia untuk suami tercintanya Mas. Ini kita kasih kejutan Silakan nih. Mbak Tia diberikan kepada Mas Surya. Ah ya udah kalau nggak mau. Kasih. Nggak mau gitu. Silakan. Gimana? Ya nggak sih? Ya, Panjang banget rambut lo. Waduh apa sih hadiahnya? ini dari Mbak Tia untuk Mas Surya. Coba Ya, dibuka aku kasih dong. kejutan Surprise ini disiapin dari belakang sama Mbak Cynthia dari kemarin untuk dibawa di pagi ini. Kejutan untuk seorang Surya Saputra adalah... Apa sih? Keluarin dong. Oh, ada encusan. Ada apa dengan ini? Untung nggak ada jarumnya. Paling males gue ada jarum. Jadi apa? Gue dari paling kecil takut tuh, iya disuntik. dari kecil tuh ada trauma sedikit gue sama jarum. Gara-gara Sama dulu dong. disuntik, kayaknya si perawatnya itu baru Iya. masuk keluar sampai 3 kali. Pas keluar terakhir, itu Grogi kali lihat kamu masuk. kelas 3 SD orang grogi Jadi apaan. trauma. Jadi ya nggak suka aja ngeliat Terakhir jarum. ketemu jarum kapan?
Di lokasi syuting itu setiap hari Sabtu kita ada dokter yang memang suntik vitamin, Nurobion Jarum mania. dan vitamin C. Jadi Oke. kalau gue udah mulai drop, Terus akhirnya gimana kalau sekarang, harus ketemu iya. sama Jarum untuk suntik Mau vitamin nggak mau. segala macam? laki kita. Oke. Mas Jarumnya disuntikin? Itu mah dia. Iya, tapi kan nggak semua laki-laki memang berani sama Betul, jarum. betul, sama karena ada kayak aku fobia juga. Kadang juga. bisa sampai repot kita minta apa jarum baby apa. Enggak. Lu tuh paling kuat orangnya. Cus. Katanya glowing. Emangnya dia kayak lu lihat tuh mukanya karena jarum suntik semua satu muka tuh. Siapa gue? Iya. Ih, gue mah sampai ke perut, sampai ke kaki, sampai ke Aku puntur dong jatuhnya. Ya. Tapi kita berharap semoga pasangan ini selalu membawa kebahagiaan bukan hanya untuk mereka. Menginspirasi semua orang. Betul buat sobat Ambiar juga bahwa pada akhirnya kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik atau didiamkan terlebih dahulu supaya nanti ketika sudah tenang bisa dibicarakan kembali ya. Sama seperti pasangan kita berikutnya ini selebriti juga jadi bintang tamu kita pagi hari ini. Mereka juga sama TTM teman tapi menikah. Berawal dari pertemanan sampai akhirnya mereka sekarang punya 2 orang putri yang sangat menggemaskan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Siapa Rizky sayang? Alatas dan Anzana Bing, selamat. Silakan. Rizky Alatas dan juga Anzana, waduh matching sekali Iya, kalian dari iya, atas sampai ini. bawah. Nggak janjian Bisa kembar padahal. gitu ya. sepatunya bisa kembali. Oh gitu ya. Aku tuh pengen banget sama pasangan aku tuh pakai sepatu barengan samaan gitu. Oh gitu ya. Ya kemarin-kemarin nggak bisa barengan sepatunya. Enggak, ya yang kemarin terlalu banyak fiktif. Sabar Yoki. Sabar Yoki. Kalian tuh usia pernikahan berapa tahun sih? Nikahan 3 ya. Oh udah mau 3 tahun. Pacaran tapi 5 tahun. Oh pacarannya 5 tahun. Kayak cicilan mobil 5 tahun ya. Kita berempat mau mengucapkan terima kasih ya sayang. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mau kasih lihat dulu bagaimana kedekatan mereka yang katanya berawal dari lokasi syuting kemudian menikah. Aduh aku takut ternyata kayak begitu. Wih. Gak apa-apa, kamu jangan pergi-pergi jauh dari aku. Karena Kenapa? kalau aku jauh kamu pasti kangen. Kita mau lihat dulu yang satu. Sanggup. Sebelum masuk ke Rizky ya, kan ini bicara masalah cinlok. Teman kita kan ini cinlok. Kan salah satunya Rian adalah pembawa berita ya. Bagaimana kebayang nggak ya dia membawakan berita tentang dirinya sendiri. Yang digosipkan dengan kalian tuh satu muka loh. Maksudnya Tapi cocok. cocok sekali loh. Serius, nggak bercanda, serius. Nggak bercanda loh. Iya. Gini deh Sobat Ambiar ya. Tatapan lu deh. Coba Tatap, kasih tatapan. komentar aja di Instagramnya. Sayang, aku belum ketok palu sayang. Gua nggak enak. Ntar tiba-tiba suap kan masih suami sama Angga kan ya? Ya masih kan. Ntar tiba-tiba ntar dia WhatsApp aku gimana kan aku nggak enak wih. Ya maaf ya, kamu kan sudah selesai, jadi saya sekarang. Tapi ya insya Allah lah kalau rezeki aku mah aku banyak kerjaannya. Sayang, Apa? apapun pekerjaan kamu aku terima, yang penting kamu bertanggung jawab atas diri aku. Sikat Tahu nggak, orang yang pertama kali berani membangunkan saya itu di Bali cuma dia. Iya. Ada suaminya Pertanda pakai tuh daster ya. bra dioyok-oyok. Aduh. Kamu sudah tahu aku bagaimana bangun tidur kan? Baru kali ini gue lihat cewek agresif banget ya. Gue penasaran, lu ngoyok-ngoyoknya gimana? Mohon maaf bintang tamunya yang ini. Maaf ya. Maaf ya sayang. Ngoyok-ngoyok. Jadi awalnya tuh kalian gimana bisa cinlok? Cerita dong sama kita berdua. Kan siapa tahu kita bisa belajar dari kalian berdua. Sebenarnya kalau kita bukan teman tapi menikah ya. Teman tapi musuh. Tapi kita temenan. Cuma lebih sering berantem. Sama lu ya. Iya sama kita juga sering berantem. Nah, sering berantem kan? Siapa? Aku sama dia. Hati-hati. Enggak kita aku. Kita ngobrol bareng. Berantemnya gimana? Nyalon bareng. Gimana ya? Aku tuh sering Dia sering banget ngesengin dia jahilin. sih. Aku tuh Karena sama emang kayak anaknya bete. kocak banget kan, jadi sering banget ngedek-ngedekin. Tapi ngerjain. awalnya memang dari lokasi syuting. Enggak, sebelumnya dia Sebelum udah udah temenan ya? ngajak aku temenan karena dia nge-add waktu itu di salah satu aplikasi gitu.
gitu. Dan waktu itu aku masih punya pacar. Oh. Dia udah tapi aku ya karena aku posisinya lagi punya pacar, jadi dia aku cuekin. Karena dia temennya temen aku, jadi waktu itu aku terima gitu. Tahu nggak perbedaan kamu sama KDP apa? Apa? Kalau kamu cuekin aku, kalau ini nyosor. Parah. Iya. Emang dia nyosor kadang. Jangan pernah nyosor dia saya. Gak pernah, jangan ada malah. Jangan gitu Wi, kan gak enak. Kau jangan dibongkar gitu dong, ntar sama dia jadi tahu. Jadi awalnya kamu tapi kamu tahu nggak saat itu posisinya Asana punya pasangan? Tahu. Masih fotonya sama cowok lain waktu itu. Terus apa alasan kamu saat itu? Karena suka. Gak apa Kan dong belum kalau janur suka. kuning belum melengkung. Boleh dong. Iya bener, selama belum janur Janur kuning. kuning belum melengkung ya nggak apa-apa. Iya. Kalau lu janur kuningnya udah nggak melengkung lagi udah. Tapi apa yang membuat akhirnya kalian bisa jatuh cinta? Kalau Azana apa yang membuat kamu jatuh cinta, jatuh hati sama seorang Rizky Alatas? Wah, dia tuh nggak pantang menyerah untuk mengambil hati aku waktu itu. Jadi kayak bener-bener ya lulu, jadinya sayang, jadinya cinta. Ya perempuan itu memang kayak gitu ya. Kalau ada cowok yang kayaknya greget banget ingin Greget. mendapatkan itu. Nah, jadi kita tuh kayak tertantang, wah ini beneran ya sama gue. Oh gitu ya? Gitu dong sayang. Oh, kalau kamu sendiri apa yang membuat kamu bisa jatuh hati, jatuh cinta sama Azana? Kalau aku tuh kayak sukanya karena dia tuh apa ya, judes gitu kan. Aku banget itu. Galak gitu ya. Ada bini. Tapi galakan dia. Oh kamu merasa tertantang Kalau dia gitu? gimana? Tertantang gitu dong. Wah, challenging banget nih dapetin dia nih. Jadi makin semangat. Galaknya gimana coba? Padahal galak emang karena Kayak di kesel kalau gitu lagi dijailin. padahal cuma diliatin doang. Apa lu? Dia gitu. Oh sama kayak dia, kayak ikan ya. cupang kalau marah. Wow. Coba dong buat Azana dan juga Rizky Alatas kita mau lihat ya ceritanya ketika kamu nembak menyatakan cinta untuk seorang Azana. ini nggak banget. Momennya seperti apa ketika kamu menyatakan cinta untuk Jadi lagi tuh lagi di set. Ya, lagi berdua lagi. Eh host, berdiri host, buka tamu host, berdiri host. Kita bintang tamu. lagi banyak ekstras gitu kan sama pemain-pemain lain. Oh ada ekstra tuh ya. Terus kayak Bisa. mereka yang ngayo-ngayoin gitu, Oh iya, terima. teriak-teriakin. Udah. Oh jadi nembaknya di lokasi juga. syuting. Iya, ada saudara segala macam. Hujan-hujan. Kasih oleh-oleh nih. Coba ceritanya kamu nembak Azana di lokasi syutingnya. Kamera, rolling and action. Tapi Apa tuh itu apaan? Sebentar kamu jadi apa ya? Biasa kibas-kibas blower. Oh iya benar-benar. Aku nanya gitu. Sini deh, bentar. Lagi hujan-hujan tuh, lagi hujan-hujan. Gitu. Aku mau nanya sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nah, gini deh. Kalau emang kamu nggak mau nerima, kamu bisa pilih yang tangan ini. Aku pegang garpu. Kalau kamu nggak nerima aku, kamu tusuk hati aku. Tapi kalau kamu terima aku, kamu ambil bunga ini. Bunganya pakai bunga properti. Iya serius beneran gitu. Oh sebentar. Nggak pakai cincin. Ini pakai bunga daur ulang. Dia nggak pakai cincin. Karena itu di Iya. Maaf ya. Kamunya gimana sayang? Kamu Aku jawab. jawab. Kayak waktu itu nih. Iya. Terus aku yang kayak boleh jawab nanti. Enggak. Mesti sekarang. Kalau nanti kamu udah berubah pikiran, pokoknya harus sekarang. Terima apa enggak? Nggak apa-apa kalau nggak mau terima, nggak apa-apa, ambil aja garpu. Paling aku pingsan. Lebay banget sih. Akhirnya aku terima bunga, waktu itu akhirnya aku terima. Oh. Gitu. Jangan nangis dong. Enggak nangis. Kok nangis? Enggak. Ya udah gitu doang sih waktu itu. Itu momennya, jadi ada pilihannya Iya, bunga. pakai garpu, Bunga gitu properti kan. sama garpu. Kenapa harus garpu? Karena waktu itu di situ Lagi set dinner. makan. Dinner. Terus pakai apa ya? Sutradara bilang, pakai garpu. Oh iya. Iya. Ambil garpu sama bunga. Iya, kayak gitu. Kalian bisa contoh ini. Coba deh. Coba kalau kalian berdua gimana coba? Coba kalau kalian Lagi coba. dia. Pakai bunga sama apa ya? Nggak pakai Jangan gitu dong sayang. support. Itu kalau gua, Salah. Cedera ya. Speaker. Saya jangan diatur, saya biarkan dari hati nanti saya. Iya. Cie, dari hati. Wi. Sayang, apa sayang? Kan kalau setiap laki-laki itu punya impian untuk punya tulang rusuk. Iya. Aku mau nanya sama kamu. Di warkop Bisa nih, nggak jadi. ngomongnya yang laki? Tulang rusuk itu jangan tulang rusuk. Ini aku serius loh, Wi.
Oh iya, iya. Serius nih. Ya sayang. Aku tidak meminta kamu jadi tulang rusuk aku. Tapi Aku meminta kamu jadi tulang punggung aku. lagi-lagi deh. Lu kan udah biasa jadi tulang punggung ya. Tapi kita kalau mengenal sosok Azana ini sosok yang sangat luar biasa sekali ketika dia berperan di FTV selalu menjadi perannya tuh antagonis bahkan dia dijuluki sebagai Ratu FTV. Ya ampun. Ini kita punya artikelnya. Azana Bing Slamet terkenal dengan peran antagonis Kamseupai. Kamseupai itu apa? Maksudnya kampungan gitu bahasa slangnya ya? Iya, agak-agak ini sih kampungan sekali, udik payah. Coba Jadi dong, itu emang di... diomongin dong. Enggak mau. Coba Suaranya udah beda. Ngomong Kamseupainya gimana? Coba. Terus gitu. Enak duluan nih. Kamseupai, gitu. Jadi kalau lagi ngebully orang aku pakai itu. Coba boleh berdiri, boleh berdiri. Oke. Geli banget. Kita ikutin bareng-bareng ya Yang coba. mau dibully siapa? Siapa yang ngebully maksudnya peran yang protagonis itu? Iya, jadi misalnya aku lagi ngebully orang, aku selalu ya dorong dia terus habis itu aku endingnya dialog itu. Oh, kamu dorong terus ngebully orang. Iya, langsung gitu. Ini. Jangan. Sekarang kan lagi rame dorong-dorong. Dorong dong, ayo. Gak mau. Karen sini dong. Coba ceritanya kita akan langsung simulasi. Ada Arman gak sih? Kan Karen sayang. kamu selalu menjadi tokoh. Gak mau gue didorong sama Arman. Kamu selalu Ya udah menjadi didorong. tokoh antagonis kan. Ini ceritanya mereka protagonisnya. Kamu ini sebagai ketua geng di sekolah. Datang anak baru. Terus kamu akhirnya galak sama dia, ngebully dia. Terus bilang kamu So cantik banget sih lo. kebalik dia. Ya. Bisa protagonis. Kalian protagonis ya. Kamera rolling and action. Jiwa antagonis keluar. Heh, ngapain dia aja di sini? Ya suka diem. Kita lagi nongkrong. Ini kan tempat kita. Iya. Ih, nggak boleh nongkrong di sini. Yang boleh nongkrong di sini itu cuma gue. Paham nggak? Emang banyak siapa? Lo nggak tahu siapa gue? Siapa ya? Siapa? Serius tuh. Baru kali ini ngebully gagal. Mukanya imut-imut banget. Kita mau kasih lihat dulu sama sobat Ambiar seperti apa sih video Kamseupai dari seorang Azana yang terkenal sebagai Ratu FTV ini. Kamu ketawa kenapa sih Mas Rian? Gak apa-apa, kamu kalau ngeliat video tadi sekarang saat ini apa dalam pikiran kamu? Geli banget sendiri. Dia lagi sendiri itu. Ya ampun. Itu tahun berapa? 70 ya? Aku umur 19-an deh. Sekarang 19-an. aku 29, udah lama. Tapi kan kamu dikenal selalu memerankan antagonis. Kalau Rizky sendiri kamu ada pernah perasaan ilfeel gitu nggak sih? Atau gila dia ternyata galak banget kalau berperan ya, kalau acting. Tapi pas peran tadi tuh lucu tau. Kenapa? Jadi gitu nggak sengaja nonton ya terus kayak "Ih, cewek lucu deh. Dari situ akhirnya gue add ah. Oh justru semakin penasaran ya. Cie. Tapi pernah ada nggak sih lawan main yang beneran kesel sama kamu saking kamu benar-benar mendalami peran kamu? Lawan main sih enggak, cuma waktu itu ibu-ibu ada. Kenapa ibu-ibu? Berarti Dicubit penonton ya. beneran, iya, dicubit beneran kayak bener-bener. Berarti berhasil. Iya gemes banget, tapi dia nyubit pipi aku tuh bener-bener kenceng banget. Aku sampai mau nangis tuh gak sih, bener-bener kayak, kok sakit banget nyubitnya. Dia tuh kayak bener-bener kayak dari dalam hati banget nyubitnya gitu loh. Ada beberapa kali lah kayak gitu, kayak beneran kesel. Beneran Kamu balas kesel. nyubit nggak? Enggak, takut sih. Misalkan nyubit ini gemes. Sakit. Kalau Mas Surya, Iya, harusnya ya. Mas Surya kan udah lama berakting tuh, masih ada juga nggak sih ibu-ibu yang suka nyubitin, nyolekin kalau Iya. Atau ngaku-ngaku istrinya Mas Surya. Ya paling diketawain sama Mbak Tia gini. Kan banyak tuh orang-orang yang halu gitu. Netizen dan sebagainya banyak yang kayak gitu-gitu ada tapi nggak sampai berani. kalau nyolek segala macem, misalnya di mall gitu sampai megang tangan, mereka nggak berani. Sering itu ngirim itu loh bingkisan makanan tapi makanan yang kayak apa? Snack-snack anak-anak. Oh ngirimin segala macem. Kalau aku ada yang nyolek ibu-ibu misalkan colek, ibu colek bayar. Ya kalau orang suka biasanya kadang suka ngirimin segala macam. Kayak kamu kan, kamu juga suka ngirimin aku kan.
Biasanya Terakhir- tiap hari aku ngasih kamu makanan tiap pagi biar kamu Iya. makan. Asik. Kenapa sekarang nggak pernah ngirimin aku makanan lagi setiap pagi? Kan lagi gugatan saya. Kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Lu selalu jujur. Keluar sama rakyat jelata, mendingan lo semua ke laut saja. Lihatku, aduhai, gayaku keren pandai, tak seperti lo semua. Pagi-pagi Ambiar, geger. 3 tahun menikah tapi sudah memiliki 2 momongan sekaligus. Cepet juga berarti kalian ya. Cepet. Alhamdulillah. Itu memang direncanakan 3 tahun langsung pengen punya anak sekarang atau ada yang kebobolan? Ada yang kebobolan, yang kedua. Bedanya Jadi- berapa tahun? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Setahun lebih. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini dari Azana dan juga dari seorang Rizky Alan. Akui capek punya 2 anak cewek. Azana Bing selamat tetap ingin tambah anak laki-laki. Capek itu maksudnya capek gimana sih? Enggak sih, kadang kan mereka tuh kalau mereka tuh gimana ya, kayak connect gitu loh, rusuh barengan, diem barengan gitu, bangun barengan, tidur barengan gitu. Jadi double, jadi capeknya agak double, tapi ya serunya juga double gitu. Tapi pengen punya anak lagi. Pengen rencananya sih, pengennya cowok sih, pengen tahu versi cowok kita tuh kayak gimana gitu. Kalau Rizky? Kepengen cuma nggak Pengen sekarang, ya, nggak tapi sekarang nggak kali sekarang. ya. Mungkin kayak Nanti, anak udah insya Allah. TK lah, Iya. SD baru kita nambah. Kenapa? Kalau sekarang masih ngurusin yang 2 ini ya? Iya, Ternyata makin rusuh nanti. Heboh. Heboh. capek banget. Ini siapa aja namanya mereka? Ini Alena yang pertama, yang kedua Zaina. Alena dan Alena dan Zaina. Zaina. Umur berapa Alena Ini sekarang? Alena 2,5 tahun. 2,5 tahun. Terus kalau sekarang lagi ditinggal syuting sama dua-duanya sama papa mamanya, yang ngurus siapa tuh di rumah? Ada oma, ada susnya. Ada oma. Ada Oma oma, opa, susnya. ikut andil juga ya? Iya, heeh. Ini kalau ninggalin anak syuting umur segini apalagi ya, terus jaraknya deketan. Iya, Repot nggak sih untuk pergi berdua Iya. bareng gitu? Oh, makanya kita Kalau berdua jarang tuh ribet banget, pergi makanya kalau berdua. kalau lagi ini nggak pasti penting-penting banget. kita nggak pergi lah. Tapi kalau misalnya kayak urusan kerja, kalau misalnya dia ya ganti-gantian aja. Ganti-gantian. Yang paling sering ngurus anak di rumah Yang sering siapa? ngurus anak Aku siapa? sih. Ini dia. Aku sih. Aku sih. Walaupun Kalau ada sus bapaknya? tapi Jarang dia nggak? Paling bantuin megangin. bantuin megangin. Harus aku panggil dulu. Yang bantuin gitu. Aha. Walaupun ada sus tetap aku nggak lepas sih. Yang mandiin aku, yang ngurusin makan aku, yang tidurin aku. Jadi sus benar-benar cuma buat nemenin main aja gitu. Kalau Mbak Cynthia Lamusu, semua diserahkan ke suster, babysitter atau diurus sendiri? Sekarang udah itulah tinggal temenin main aja ya gitu. Kalau waktu pas dari bayi anak-anak semua aku. Ada berapa babysitter di rumah? Nggak pernah pakai babysitter. Oh, memang nggak pernah. Jadi waktu pas bayi aja itu Helper, 5 lebih ke helper. bulan, tapi itu pun cuma yang bantu urusan akulah apa gitu. Sekarang tapi anak-anak umur berapa kak? mau 6. Mau Yang enam. pertama ya. Nah, iya. Tapi kalau kamu sendiri, Rizky Alatas, melihat seorang Azana, sosok seorang istri dan ibu yang seperti apa? Idaman sih, kayak supermam banget. Jadi kayak kadang aku kalau lagi dia udah malam gitu capek ya. Jadi kayak salut sih sebenarnya. Padahal nggak nyangka sebenarnya kayak aku pikir kayak paling nggak bisa nih ntar punya anak. Taunya malah telaten banget. Kadang kayak sama aku aja nggak percaya. Saking dia nggak percaya banget gitu ya kayak hati-hati yang jagain anak-anak gitu. Ya. Bawel ya ibu-ibu ya. Ayo yang jangan meleng sedikit pun. Aku pasti gitu kalau gini. Pegang yang bener, iya. Kayak gitu. Kalau kamu melihat Rizky Alatas sebagai suami atau ayah seperti apa? Dia ya bisa ngilangin capek sih. Maksudnya walaupun kadang ngeselin, tapi kadang bikin semangat juga. Ngeselinnya tuh yang kayak gimana? Aduh, ngeselin banget kalau udah main game, sumpah. Aku sampai banting nih HP nih, banting. Udah galaknya udah keluar gitu. Ya gitu aja sih paling kalau lagi main game saja ngeselin. Ah, main game, tapi biasa lah ya. Biasa sih cowok, jadi nggak apa-apa sih, nggak masalah juga sih. Sekarang umur kamu berapa sih, Azana? 29, baru 29. 29 tahun. Nyangka nggak sih di umur 29 sudah memiliki keluarga kecil, bahagia, punya 2 anak? Nggak nyangka sih. Emang waktu itu kan rencananya nikah tuh umur 24, nggak taunya 25 kan. Terus tiba-tiba punya anak 2 tuh kayaknya sekarang masih suka nggak nyangka kalau lihat anak tidur tuh kayak ya ampun udah 2 ya nggak berasa gitu loh. Karena punya 2 anak itu nggak terprogram sebelumnya. Iya benar, jadi kayak jalanin aja gitu. Tiba-tiba udah 2, kalau lagi ngeliat mereka tidur tuh kayak percaya nggak percaya, ya ampun dia udah ngelahirin 2 anak gitu kayak seneng. Kalau sekarang lagi ada rencana untuk ambil program promil nggak?
Enggak sih. Masih belum ya, masih Masih santai aja. nanti aja, Nunggu anak santai udah dulu. mulai gedean gitu ya. Arti keluarga buat kamu? Waduh, kebahagiaan pokoknya deh. Kebahagiaan. Kalau buat suami sendiri? Kalau buat aku tuh keluarga semangat, cinta, Cinta. terus yang bikin bahagia sih. Iya. Pokoknya bikin adem. Jangan nangis dong. Enggak ya. Enggak dong. Nanti kalau anak-anak sudah gede pasti bisa lihat tayangan ini suatu saat nanti. Iya. Rizky Alatas mau bilang apa untuk anak-anak? Ungkapkan isi hati kalian buat anak-anak. Aku pengen bilang buat anak-anak aku di rumah, kalau papa sama mama tuh sayang banget dan bakal lakuin apapun buat kalian. Iya, betul. Apapun kita perjuangin, Yap. pokoknya cinta kita sepenuhnya buat kalian. Selamanya. Azana mau bilang apa? Ya sama buat Alena, Zaina, pokoknya mama sayang banget. Pokoknya sampai kapanpun, semoga mama papa bisa jadi orang tua terbaik untuk kalian. Sampai kapanpun. Amin. Amin. Rizky Alatas dan juga Azana. Coba boleh kalian berdiri, kita mau lihat ya pasangan muda Ya, ini. simulasi Ini ya. kalau mengurus anak tuh seperti apa? Kerepotan atau enggak Sobat Ambiar ya? Ini kita mau kasih lihat. Coba buat anak-anak silakan boleh masuk, silakan. Let's go. Ini ceritanya anak-anak kalian, bagaimana kalian mengurus mereka supaya mereka mau dan gak bandel. Balik. Sini. Ini Alena. Gimana ceritanya tuh? Sini. Aduh, kasihan banget sih saya. Aduh, kasihan banget sih saya. Aduh, nakal banget sih Jana, gimana sih? Jagain dong, ini gimana sih? Karen, Sini Kak. jangan bercanda. Karen, ojo bercanda. Ayo ganti Karen, popoknya dulu. Karen. Lihat tuh popoknya. Sini Kak. Ini lucu banget. Coba gimana kalian? 1001. Lu mau ada lu nggak? Sini. Ayo dong. Coba, ini kedua Bagaimana baby ya? kalian yang Lagi mereka rewel. Ah. Gimana cara kalian Menenangkan. menenangkan mereka berdua ya? Ini bayi yang sangat Bayi rewel. tua, cepetan. Bentar deh. Boleh gue tonjok aja yang ini nih. Keselin dah. Keselin. Keselin. Coba gimana cara kalian menenangkan Iya. anak-anak kalian? Silakan. Ini lagi rewel mau lagi ganti kulit kepala ceritanya ya. Iya. Pakai pampers dulu. Pakai, ayo. Bagian pampers dong. Yang bener aja. Papa. Papanya ini, woi. Salah. Rumah ya, Karen. setiap ada yang cakep-cakep ini mangku mulu. Semua lu dudukin. Biar kata talent baru aja lu dudukin. Papa, aku nggak mau digantiin pamper sama mama. Mama suka jahat. Ya udah aku jadi susternya sini. Ya udah tuh mancus ya. Mancus ya. Ayo mancus. Ini kenapa ya? Papa nggak mau uncus ini lebih jahat. Papanya gantiin popok dong. Gantiin popok Pak, gantian Sini dong. dong. Ayo tidur. Sini. Ayo tidur mau digantiin Tidur popoknya. dong. Duduk dong. Ayo gantiin popoknya, Papa, coba. ganti. Papat. Ganti papa. Apa ini? Gak mau mama, gak mau mama. Maunya siapa? Gak mau mama. Maunya siapa? Papa suntik ya, Papa mancus. Gak mau mama. Maunya sama papa. Papa. Sama papa katanya maunya sama papa. Coba, Papa Papa. aja, papa Sini, Pak, aja. sini. Papa aja. Papa. Gak mau ya. mama. Ini gerak tuh Pak. Yang paling tua kasihan deh. Ayo. Yang adil ayo. Karen, mohon maaf ya, gue anak. Ya, kan gue juga anak. Tapi kan gue kan adek lu ceritanya. Iya, simulasi. Lu lihat ke kamera. Lu lihat ke kamera. Lu malu sama jenggot lu, sama kumis lu panjang banget. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi aja.
bagi Ambiar. Sobat Ambiar, ini dia pasangan-pasangan yang berawal dari pertemanan. TTM, teman tapi menikah. Luar biasa, terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Mas Surya Saputra, Mbak Cynthia Lamusu, Azana dan juga Rizky Alatas. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat Sobat Ambiar yang lainnya bahwa pertemanan, dari pertemanan bisa saja menjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Iya nggak sih? TTM itu boleh-boleh aja. Teman tapi menikah boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu TTM yang lain. Apa itu? TTM, teman tapi masukin ke kantor polisi misalnya ya. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi Ambiar. Geger!